Halo, selamat pagi semuanya teman-teman, sobat sahabat, para pioner, apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Selalu kita berucap syukur karena mungkin hari ini kita masih istiqomah untuk mengklik tanda petirnya ataupun mengklik bagian liking petirnya. Nah, jadi sesuai dengan permintaan teman-teman semua, ya Bang, tolong Bang updating tentang P-Network, jangan yang lain dulu dong, tapi P-Network dulu. Oke deh. Buat teman-teman semua, ini memang untuk di sampul dari beranda aplikasi masing-masing, ini berubah ya tampilannya. Mungkin yang tadinya itu gambar yang lain, tetapi ini sampulnya beda lagi teman-teman. Nah, langsung aja nggak usah banyak basa-basi, teman-teman kita klik langsung bagian Red More ini. Oke, di sini ada bagian Red More, kita klik dulu teman-teman ya. Nah, di sini mungkin kurang lebih itu artinya rencana rilis penambangan baru teman-teman ya. New mining. Nah, ini penambangan baru, ada apa sih sebenarnya dengan penambangan baru? Nah, jadi buat teman-teman semua, pada tanggal 28 Desember ya 2021 tentunya ya ini untuk kertas putihnya ini sudah diganti dengan kertas putih yang baru pada tanggal 28 Desember 2021. Sebenarnya nggak ada updating apa-apa sih teman-teman ya, tetapi ini hanya memberitahu kita teman-teman ya, memberitahu kita untuk melakukan mining selagi masih bisa. Karena untuk kecepatan mining di hari ini luar biasa agak-agak kenceng. Nanti ketika memang sudah di bulan 3 Januari, Februari, Maret ya. Nanti di 1 Maret itu tuh untuk kecepatan mainnya berbeda teman-teman ya. Jadi penambangan baru itu akan diterapkan. Itu tuh apa sih Bang untuk masalah penambangan baru itu? Nah, jadi buat teman-teman semua, untuk hari ini penambangan kita ini masih dibantu dengan kecepatan mining, mungkin dari security circle, kemudian juga mungkin dari penambangan yang dibantu ya kecepatannya dengan referral itu teman-teman. Nah, nanti di tanggal 1 ya, Januari, Februari, Maret, tanggal 1 Maret itu kecepatan mining akan berkurang. Kenapa? Karena memang untuk sistem dari penambangannya itu akan diubah menjadi yang new alias baru. Nah, jadi untuk penambangannya itu lumayan agak-agak lama gitu teman-teman ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi, pihak core team itu mengingatkan kepada kita para pioner ya supaya nambangnya itu lebih dimaksimalkan lagi. Ya, kalau bisa teman-teman itu pasang alarm. Kenapa? Karena untuk menambang di hari ini itu kekuatan miningnya masih super ya, masih kenceng gitu teman-teman ya. Nah, jadi betapa pentingnya nih. Jadi itu ada arti-arti yang memang tersurat dan tersirat gitu. Nah, yang tersuratnya mungkin seperti pemberitahuan ini, kemudian juga yang tersiratnya itu bahwasanya nanti di kemudian hari dimulai pada bulan 3 Januari, Februari, Maret ya. Jadi di bulan Maret, tanggal 1 Maret, itu kecepatan miningnya berkurang teman-teman. Ya, ada apa sebenarnya dengan ini semua? Nah, berhubungan dengan kecepatan miningnya akan berkurang, kemudian juga untuk sistem penambangannya berubah, teman-teman ini diharuskan ya untuk memaksimalkan mungkin, semaksimal mungkin, teman-teman itu nambang mulai dari sekarang. Ingatkan sama tim-tim teman-teman semua, kalau misalkan teman-teman itu punya tim yang nggak aktif, monggo ditoel. Bahasa Sunda gitu teman-teman ya. Monggo, yuk dicolek-colek tuh teman-temannya. Teman-teman referralnya diingetin, maksudnya gitu. Ayo bang, nambang bang. Ayo bro, nambang bro gitu kan ya. Ayo pak, nambang pak. Ayo mbah gitu. Oke, mungkin kayak gitu ya. Halo Abah gitu kan ya. Ayo mulai kita nambang. Ayo mulai disiplin nambang. Ayo kita klik ya petirnya jangan sampai terlewatkan walau hanya 1 menit aja. Gitu maksudnya teman-teman. Nah, bertepatan dengan bulan 3 yang tadi tanggal 1 itu kecepatan mining berkurang dan plus pemberitahuan teman-teman nantinya ya untuk masalah penambangan itu. Nah, ini ada lagi nih ya. Ini pesan-pesannya nih teman-teman. Nah, di mana pesan-pesannya itu
Ini berbarengan dengan persiapan untuk melakukan KYC massal, teman-teman. Nah, oleh sebab itu, nantinya untuk poin-poin tersebut, semuanya itu akan beruntunan, teman-teman ya, akan berjalan. Nah, sesuai dengan ada yang di sini, ya ini new mining, ya ini artinya itu kurang lebih penambangan baru itu akan segera dimulai, teman-teman ya. Tepatnya ini di pada tanggal 28 Desember 2021. Nah, di sini kurang lebih kami meluncurkan mainnet ya bersamaan dengan bab baru dari buku putih yang diperbarui buku putihnya. Nah, jadi seperti itu ya, model token dan penambangan. Di sini masih tetap aja dikatakan token, teman-teman. Jadi mungkin teman-teman yang bilang saya ini token 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 padahal kan kalau si Pinetok ini kan punya blockchain sendiri gitu. Bilangnya kan harusnya koin gitu kan ya, atau koin gitu, koin-koin gitu. Soalnya dia itu punya blockchain sendiri, tapi kok saya bilangnya token terus. Ya memang sebenarnya Pinetok ini dibilangnya token tata kelola, teman-teman ya, dari awal sampai sekarang juga disebutnya token tata kelola gitu kan ya. Jadi nggak usah ada masalah di bagian itunya. Oke, dan kemudian buat teman-teman juga, nah di sininya terlebih dahulu, nah sebagian dinyatakan dalam white papernya. Di mana white papernya? Di sini teman-teman, kita akan kembali. Oke. Nah, di sini dia itu sudah menekankan ini, coba kita lihat bagian ya ini ya white paper yang ini. Ini white paper ini pada tanggal 28 Desember 2021 ini kurang lebih seperti ini ya. Untuk jumlah supply-nya gitu kan ya. Berapa supply-nya, berapa yang dipegang oleh si core team-nya, berapa yang akan dibagikan kepada pioneer gitu kan ya. Kemudian juga untuk cara perhitungan di sini ada supply, kemudian juga ada per mainnet supply gitu kan ya. Kemudian juga di sini banyak banget teman-teman ya, ada mainnet supply. Nah, kemudian juga coba di sini kita akan scroll. Nah, di sini juga ada pembagiannya. Berapa persen untuk core team, berapa persen juga untuk para pioner dalam artian yang akan didistribusikan kepada pioneer dengan cara ditambang gitu kan ya. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Dan tentunya di sini pun masih banyak mungkin seperti ini ya. Kita nggak baca, tapi kita ini mahamin aja. Nah, di sini juga ada community, kemudian juga ada P community-nya berapa persen berapa persennya. Di sini ada 20 juta, 45 juta, kemudian ada 5 juta dan 10 juta gitu teman-teman ya. Nah, di sini itu dalam pembagian ya ataupun distribusi ataupun mungkin saving gitu kan ya, menyimpan atau mungkin dipeta-petain gitu teman-teman ya. Ini bagian ono, ini bagian ono, ini bagian ono. Kemudian juga nanti yang di saving itu berapa? Yang di saving itu mungkin nanti ketika memang P-Network ini sudah listing, P-Network ini sudah apa ya, kayaknya P-Network ini sudah jaya gitu. Tetapi untuk mining ini belum habis gitu teman-teman. Itu ya yang di saving alias disimpan koinnya. Nanti kalau misalkan ada hari-hari besar gitu, misalkan kayak hari-hari raya gitu kan ya, kayak Natal gitu kan, kadang-kadang kalau misalkan perusahaan besar, ini Pinetok ini termasuk perusahaan besar teman-teman ya, itu nanti kadang-kadang suka ngadain yang namanya event ataupun bagi-bagi angpau. Nah, bisa jadi nanti untuk dana saving itu alias koin yang di saving ya, karena itu kan udah dijelasin teman-teman sebelumnya. Nah, nantinya untuk dana yang di saving itu bisa dibagi-bagiin gitu kan ya. Nanti misalkan ada event-event apa, ataukah mungkin nanti ulang tahun Pi, hari jadi Pi, hari lahirnya Pi, nanti dibagi-bagiin gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Mungkin ini terlalu jauh pikiran ke situ, tetapi semuanya itu memang seperti itu. Tujuannya memang seperti itu. Makanya diubah yang tadinya penambangan kita cepat sekarang itu menjadi turun ya, tetapi bukan sekarang turunnya, nanti di bulan Januari, Februari, Maret ya. Tanggal 1 Maret itu untuk penambangan berubah gitu kan teman-teman ya. Jadi berkurang. Kurang lebih seperti itu gitu kan ya. Oke, nah kemudian di sini pun ini untuk kertas putihnya banyak banget teman-teman, mungkin seperti ini. Teman-teman kalau bisa baca silahkan dibaca ya. Oke, tetapi di sini kita akan kembali lagi ke pengumuman yang baru tadi. Oke. Kita klik bagian read more lagi seperti ini. Nah, jadi tentunya nanti inget aja ya, inget aja nanti di bulan Januari, Februari, Maret ya, 1 Maret semuanya akan berubah
Pendambangan berubah, ini berubah, kecepatan berubah, kemudian betapa sulitnya untuk mendapatkan pi nanti di bulan 3 nanti. Ya, mulai tanggal 1 itu mulai sulit untuk mendapatkan pi. Oleh sebab itu sudah diperingatkan sekarang. Jadi maksimalkan gitu maksudnya. Pemberitahuan ini itu teman-teman bukannya apa-apa dan gimana, tapi teman-teman itu diingetin loh sama Kortim. Kortim itu baik loh teman-teman. Makanya itu kita ini harus memaksimalkan mungkin, sebisa mungkin kita ini menambang gitu teman-teman ya, menambang gitu, menambang. Kalau misalkan ada teman-teman kita yang nggak aktif, referral kita yang nggak aktif, ingetin, woi bangun dong gitu kan ya, woi klik dong lightingnya gitu kan ya, klik petirnya dong. Jangan terlalu dibiarkan nggak nyala, soalnya nanti kedepannya itu untuk mendapatkan koin Pi itu sangat sulit. Nah, itulah maksud dan tujuan dari Pi ataupun core team ngasih informasi di dashboard dari aplikasi kita. Itu teman-teman ya. Mungkin seperti itu. Oke, mungkin kita di sini akan lanjut lagi. Oke, buat teman-teman semua. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Nah, di sini untuk kurang lebih ini ya sebagian ini sebagiannya teman-teman ya, sebagaimana dinyatakan dalam white paper Desember ya. Ini Desember tuh. Nah, ini itu pasokan untuk hadiah penambangan, hadiah 65 miliar pi. Oke, di sini sudah disebutkan ya teman-teman ya, 60 miliar. Nah, jadi gini loh teman-teman. Sebagaimana dinyatakan dalam white paper Desember, pasokan untuk hadiah penambangan di bulan Desember ini tentunya penambangan adalah 60 miliar. Nah, jadi untuk jumlah penambangan ini 60 miliar yang akan di iDrop gitu teman-teman ya. Jadi bilangnya ini iDrop teman-teman ya. Jadi kalau kita nambang-nambang gini bilangnya iDrop sih ya. iDrop soalnya dia bagi-bagi gratis gitu kan ya. Kalau yang lain itu beda teman-teman ya. iDrop itu dengan menggunakan Telegram. Ada juga yang menggunakan dengan web gitu kan ya. Tapi berbeda dengan Pi ya. Dia itu mengadopsi yang belum pernah ada sebelumnya ya, mengiDrop dengan aplikasi. Itu kan ya kurang lebih itu. Oke. Kemudian kita lanjut lagi buat teman-teman semua ya yang mencakup hadiah yang telah ditambang oleh perintis kurang lebih seperti itu di fase pra-mainnet dan hadiah untuk penambangan di masa depan. Ya, tentunya ini melalui mekanisme penambangan yang baru. Oke, nah jadi gini teman-teman ya. Di sini perlu digarisbawahi yang 60 miliar, 65 ya, 65 miliar itu. Oke, itu sebenarnya mau dibagi-bagi teman-teman ya atau di iDrop gitu. 60 miliar akan ada 100% gitu kan ya. Ada 100 juta token gitu kan ya. 100 juta token yang disiapin jumlah supply gitu. Cuman kan ini dibagi-bagi teman-teman. Untuk developer berapa, kemudian untuk yang di mining berapa gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, adapun yang dipegang oleh core team alias tim inti Nicolas Kokalisceng, Diovan dan tim tentunya itu sisanya dari jumlah yang ini gitu teman-teman. Nah, oleh sebab itu untuk kecepatan mining yang seharusnya 65 miliar itu di iDrop itu dikurangi ya pasca untuk kecepatan miningnya. Kalau nggak kalau misalkan nggak dikurangin kecepatan miningnya itu bisa-bisa habis teman-teman ya, bisa-bisa habis sehingga nantinya untuk ini ya untuk membagikan event-event kan nanti ini Pinetok ini bukan hanya untuk sekarang aja ya. Nanti pun Pinetok ini mudah-mudahan selama-lamanya gitu teman-teman. Walaupun memang jumlah pasokannya sudah terkikis habis, tetapi nanti core team itu punya simpenan yang nantinya bisa dibagi-bagikan jikalau memang ada hari-hari besar seperti mungkin yang telah disebutkan tadi kayak ulang tahun Pi, hari jadi Pi, kemudian ada hari-hari besar gitu kan ya seperti Natal ataukah mungkin Lebaran ya, Ramadan gitu, Lebaran, Idul Fitri gitu. Biasanya kalau perusahaan-perusahaan besar itu dia membagi-bagikan angpau, begitupun dengan Pi ya. Kalau misalkan ada hari-hari besar, kemudian harinya Pinetok juga akan bagi-bagi angpau. Yang sebelum-sebelumnya pun begitu sama teman-teman. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya. Kemudian kita lanjut. Oke,
Nah, di sini teman-teman tentunya untuk masalah pasca mainnet nanti, ini nanti ada dua ya, ada dua versinya, tetapi kita nggak ngebahas untuk itunya karena memang terlalu panjang teman-teman ya. Di sini ini sudah digaris kurung ya, garis kurung, udah dikurungin kata-kata ini ada apa dengan ini. Formula penerbitan reward. Nah, bisa dilihat teman-teman ya. Ini ya formula penerbitan reward. Nah, formula teman-teman, reward itu kan hadiah. Nah, jadi formula untuk penerbitan hadiah gitu. Jadi, teman-teman ini nantinya kan teman-teman mengetahui ya. Nanti kalau misalkan ini nih, misalkan ya, KYC masal sudah dimulai, gitu kan ya. Kemudian nanti di situ itu pasti aja ada orang yang melakukan KYC mengalami kesulitan. Nah, otomatis core team itu nggak bisa langsung turun tangan untuk ngecek datanya, untuk analisisnya gitu kan ya, nggak bisa langsung ngecek otomatis beliau ataupun core team ini membutuhkan yang namanya tim verifikator. Itu kan ya. Di mana tim verifikator ini dibutuhkan setiap negaranya. Nah, kemudian nanti siapa yang ngegaji mereka gitu teman-teman. Nah, oleh sebab itu, nah disinilah ini ya, ini intinya ya untuk penerbitan reward. Kemudian juga reward-reward yang lain seperti hari besar dan lain-lain. Itu seperti itu teman-teman ya. Oke, kemudian kita lanjut berikutnya ya setelah garis kurung. Nah, ini bagian ini teman-teman ya. Ini video agak-agak panjang, sorry. Oke, nah di sini teman-teman bisa lihat juga tentunya di sini ya. Oke, tim inti telah mengerjakan formula penerbitan hadiah melalui permodelan dan simulasi ekonomi. Oke, ekonomik. Ya, seperti itu. Oke, kemudian versi pertama dari formula khusus akan dirilis pada 1 Maret 2022. Nah, di sini yang telah saya sebutkan tadi, di awal video, teman-teman. Oke, nah di sini teman-teman sudah dimulai. Betapa sulitnya kita mendapatkan pi. Oleh sebab itu, teman-teman core team itu ngasih tahu ya. Mulai dari sekarang maksimalkan. Gitu doang sih. Kemudian juga berbarengan itu akan segera diikuti untuk melakukan KYC. Itu aja sih sebenarnya teman-teman ya. Nanti di tanggal 1 Maret ya. 1 Maret itu untuk kecepatan mining berkurang. Itu yang pertama. Kemudian juga bertepatan dengan itu siap-siap untuk melakukan KYC, gitu kan ya. Kemudian juga di situ dia ngasih tahu nanti metode ya. Metode ada dua nanti di situ. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah, kemudian teman-teman P-Network juga akan mengadopsi langkah pertama dari mekanisme penambangan baru. New. Oke, seperti itu ya. Oke, kemudian karena formula penerbitan hadiah jaringan adalah fungsi yang ini ya, menurun. Ini menurun bukan artinya. Ya, menurun teman-teman. Nah, nanti ini pastinya saya bilang tadi, pasti bakal menurun. Menurun nanti di tanggal 1 Maret itu bakal turun, teman-teman. Adapun ini dibagi menjadi dua, teman-teman ya. Mungkin di sini kita nggak usah jelaskan, yang ini mungkin teman-teman kita nanti akan update lagi karena untuk videonya nanti terlalu panjang, teman-teman. Oke, kemudian kita lanjut aja. Oke, di sini langsung bagian the network yang ini adopsi jaringan ya, ini itu teman-teman ya. Nah, di sini adopsi jaringan dari mekanisme penambangan baru akan independen dan paralel. Nah, di sini teman-teman garis bawahi teman-teman ya, independen dan paralel. Apa ini maksudnya? Independen dan paralel. Nah, coba ya kita akan sedikit ngupas sedikit dari kata-kata ini ya. Adopsi, ini teman-teman ya, adoption. Oke, adopsi jaringan dari mekanisme penambangan baru akan independen dan paralel. Coba kita ulang lagi. Adopsi jaringan dari mekanisme. Adopsi jaringan dari mekanisme penambangan baru akan independen. Mekanisme ya. Adopsi jaringan dari mekanisme penambangan baru akan independen dan paralel dengan migrasi massal ke blockchain mainnet. Nah, ini independen teman-teman ya. Adopsi jaringan dari mekanisme penambangan baru akan independen dan paralel dengan mengisi ke mainnet. Nah, di sini teman-teman, ini berarti kalau sudah seperti ini, kalau pikiran saya sudah tidak berlaku lagi untuk referral.
Ayo, mungkin seperti itu. Tapi kalau misalkan teman-teman lebih tahu, tolong dong dikoreksi video ini gitu kan ya. Nah, di sini teman-teman ada kata-kata mekanisme penambangan baru akan independen dan paralel dengan migrasi massal ke blockchain mainnet. Di sini teman-teman ya, kalau menurut saya ya, nggak tahu menurut teman-teman semua. Kalau menurut saya ini nanti kecepatan miningnya itu akan berkurang, dikurangin, sudah tidak berlakunya lagi untuk ini ya, apa kayak ngajak gitu ya, kayak referral gitu teman-teman ya. Ini udah nggak berlaku. Nggak tahu juga deh ya. Nanti kita lihat aja nanti gitu kan ya. Oke, kalau misalkan salah tolong dikoreksi. Oke, nah kemudian di sini teman-teman yang ke satu nih ya, supply. Nah, jumlah supply teman-teman. Nah, di sini ada batas pasokan periode waktu tertentu. Nah, kemudian yang kedua ya, ini imbalan teman-teman, imbalan new, imbalan baru ya. Imbalan baru, penambangan baru, dan mekanisme penambangan baru. Sementara migrasi KYC dan mainnet sedang berlangsung. Nah, di sini teman-teman garis bawahi lagi, sementara migrasi KYC dan mainnet sedang berlangsung. Jaringan akan segera bersamaan dengan mengikuti garis waktu di bawah ini untuk menerapkan setiap aspek mekanisme penambangan baru. Wah, itu teman-teman ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian kita scroll lagi, intinya di sini tuh cuman dia nekanin ya. Nanti di 1 Maret nih ya, dimulai pada 1 Maret teman-teman. Oke, kita scroll lagi. Nah, teman-teman disimak aja ya, teman-teman ya. Oke, nah di sini teman-teman tentunya di 1 Maret 2022 formula penerbitan reward. Nah, ini berarti hadiah teman-teman. Ini penerbitan nanti penerbitan reward ataupun hadiah ini dimulai pada 1 Maret 2022 ya. Nah, jadi kita ulangi, 1 Maret 2022 formula penerbitan reward yang menentukan batas persediaan dalam jangka waktu tertentu akan berlaku. Tingkat penambangan dasar di seluruh sistem akan dikurangi berdasarkan batas pasokan. Mekanisme penambangan tetap sama hingga 14 Maret. Tentunya ini di hari apa? Pi Network. Ini ya, bahasa Inggrisnya kalau itu happy birthday ya, kurang lebih kayak gitu deh. Oke, di sini teman-teman ya bisa digaris bawahi yang tadi ya. Nah, ini penambangan reward ini akan segera diubah. Makanya itu diingetin sekarang ini mulai sulit untuk mendapatkan pi, jadi semaksimal mungkin gitu ya. Sebenarnya pengumuman pentingnya dari pengumuman ini itu ngingetin kita maksimalkan mulai dari sekarang, batas waktu hanya 14 hari lagi gitu teman-teman. Oke, kemudian di sini teman-teman kita langsung lanjut lagi yang bagian ini. Tentunya Maret hari Pi. Sini Maret ya, 14 Maret itu adalah hari Pi, Pi Day ya. Oke, di 2022, mekanisme penambangan baru termasuk jenis hadiah baru yang ditentukan oleh formula masing-masing di white paper Desember akan berlaku. Perintis akan dapat meningkatkan tingkat penambangan individu mereka dengan pembuatan beragam jenis kontribusi ke jaringan. Oke, nah di sini mungkin teman-teman nanti ada cara-caranya untuk bagaimana caranya untuk menambang lebih cepat teman-teman itu dengan cara unlock ya ataupun mengunci gitu kan ya. Kalau misalkan di koin-koin lain itu seperti staking gitu. Nah, kalau yang lain itu kan staking berarti menyimpan kemudian dia beranak pinak gitu teman-teman ya. Tetapi kalau di sini itu staking unlock sebenarnya bukan bahasa staking tapi dia lebih sifatnya mengunci pembekuan ataupun disimpan, digembok gitu kan ya atau diamankan. Ini sebenarnya hanya untuk mengurangi jumlah koin yang beredar gitu. Iya sebenarnya dia itu hanya ingin menimbulkan kelangkaan aja nanti ketika pasca mainnet gitu teman-teman. Itu sebenarnya dari tujuan itu. Nah, sehingga kalau misalkan ini berkurang ya dengan cara di unlock tadi, ini kan otomatis kan total supply itu berkurang. Ini sebenarnya tujuannya juga lagi selain itu mengurangi angka-angka whales teman-teman ataupun penimbunan ya. Mungkin kalau orang-orang yang punya duit, orang-orang yang kaya dia itu menyimpan aset mereka di cryptocurrency. Contohnya gini aja deh. Kalau misalkan Pinetok ini pasca mainnet kemudian orang-orang itu dia beli koin dengan seenaknya gitu kan yang banyak banget kemudian ditimbun. Jangan sampai seperti itu. Sebenarnya unlock itu fungsinya itu juga teman-teman ya. Oke. Kita lanjut teman-teman berikutnya ini yang terakhir ya. Oke buat teman-teman mungkin tuh kan udah setengah jam teman-teman ya. Oke mungkin di tepat jam
berapa? 25 ya, udah ya teman-teman ya. Oke, kemudian di sini teman-teman tentunya, oke, di bagian ini ya, ini mekanisme ya tentang penambangan teman-teman ya. Nah, di sini mekanisme penambangan baru new di sini mekanisme penambangan baru akan mengantarkan ya bahasa Inggrisnya ya. Mekanisme penambangan baru akan mengantarkan era baru jaringan. Nah, di sini dia itu lebih menekankan teman-teman ya, di sini penambangan baru ini itu mengubah kita dari segi penambangan teman-teman. Sebenarnya dia itu menekankan nanti itu penambangan di Pinetok itu berubah teman-teman ya, bukan kayak gini lagi. Mungkin nanti ada node, super node gitu kan ya. Yang tadinya ada kecepatan mining referral, kemudian juga kecepatan dari mining ini apa namanya security circle atau cicel, ataukah mungkin pokoknya yang sekarang itu begitu teman-teman ya. Kecepatan dari mining itu ditentukan oleh berapa jumlah ya, berapa jumlah orang yang kita ajak referralnya. Semakin banyak referral semakin cepat nambangnya gitu kan ya. Kemudian juga di situ pun ada kayak kecepatan dari security circle juga gitu teman-teman. Nah, tapi nanti di kemudian hari itu nggak tahu ada atau enggak ya. Di sini sudah ditekankan untuk mekanisme penambangan baru akan mengantarkan era baru jaringan gitu teman-teman ya. Kemudian yang terakhir setelah jaringan ini ya tentunya nih ya, tambang dengan harga lebih tinggi. Sini maksudnya tambang dengan harga lebih tinggi selagi bisa. Selamat menambang, happy mining gitu kan ya. Oke, nah di sini teman-teman bisa dilihat ya. Oke, di sini dia itu lebih menekankan ya, tambang selagi bisa ya. Ini kecepatan nambang teman-teman ya. Ini kecepatan nambang itu masih cepat gitu. Tambang selagi bisa, teman-teman bisa gitu. 14 hari lagi ya teman-teman ya. 14 hari lagi gitu kan ya. 14 hari lagi ini loh mau halving gitu bahasanya. Halving itu kan berarti kayak pengurangan gitu ya, pengurangan jumlah kecepatan mining. Jadi nanti di tanggal 1 nanti ya, di awal bulan, di bulan Maret ini itu berubah teman-teman. Nah, oleh sebab itu dia itu menekankan nih bagian ini. Ayo kalian bisa di bulan ini, kalian itu nambang semaksimal mungkin, kumpulin banyak-banyak banget gitu kan ya. Kumpulin selagi bisa banyak banget gitu. Selagi bisa nambang banyak, kenapa enggak gitu loh. Ayo kalian bisa gitu. Maksudnya kayak gitu di sini ditekankan gitu teman-teman ya. Di sini teman-teman ditekankan untuk nambang, kemudian juga ingatkan pada yang lain gitu. Ini kecepatan mining masih cepat gitu teman-teman. Oleh sebab itu, buat teman-teman itu ingetin teman-teman yang lain. Nanti kalau udah tanggal 1 Maret itu penambangan susah gitu. Dapat koinnya susah gitu. Kayak gitu teman-teman. Nah, jadi untuk pengumumannya kurang lebih seperti itu. Nah, kesimpulannya teman-teman. Jadi gini ya, teman-teman ya, untuk kesimpulannya mungkin pas 30 menit teman-teman. Ya, ini udah haus. Oke. Jadi kesimpulannya kayak gini. Oke, new mining ini. Tunggu dulu teman-teman, minum dulu. Nah, jadi sebenarnya gini, rencana rilis penambangan baru. Di sini teman-teman ya, rencana mining penambangan baru. Nanti di bulan 1 Maret, Januari, Februari, Maret ya. 31 Maret, 1 Maret teman-teman, awal bulan 1 Maret nanti untuk penambangan itu berubah ya, kecepatannya berubah, kemudian juga nanti untuk untuk sistemnya pun berubah gitu, semuanya serba berubah. Kemudian juga sebenarnya dia itu lebih menekankan pengumuman ini, core team itu hanya ingin menyampaikan kalian sekarang harus nambang semaksimal mungkin, nanti di besok hari itu susah gitu teman-teman maksudnya. Jadi total keseluruhannya, kesimpulannya, benang merahnya kalau misalkan kita tarik seperti itu. Nah, oleh sebab itu buat teman-teman nambang selagi masih bisa. Oke, cukup sekian teman-teman ya. Mudah-mudahan info ini bermanfaat. Teman-teman juga kalau misalkan pengen updating yang baru, teman-teman komen aja ya. Kayak teman-teman kita yang lain, Bang tolong Bang, ini dong apa jelasin dong itu ada pengumuman baru. Oke, nanti saya buatkan teman-teman ya sambil kita bercerita aja ya, nggak usah tegang-tegang banget gitu. Jadi buat teman-teman semua, happy mining.
Teman-teman jangan lupa nambang ya, ini masih selagi bisa teman-teman nambang silahkan ditambang. Oke, nanti di kemudian hari itu sangat sulit untuk mendapatkan pi. Jadi sayangi pi kalian, hargai waktu teman-teman semua. Ya, kendaraan kesuksesan itu sudah ada di depan mata. Ya, teman-teman tinggal naik, apakah teman-teman bisa nyetirnya atau enggak. Semuanya itu dikembalikan lagi kepada teman-teman. Oke. Jadi buat teman-teman semua, segala sesuatunya ya diawali, niat kita ini diawali dengan pikiran positif, kemudian juga harapan yang luar biasa, ini ya positif juga ya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di hari ini itu tentunya akan bermanfaat ya buat orang lain di kemudian hari, dan tentunya harapan kita di kemudian hari pun derajat kita diangkat gitu teman-teman ya. Happy mining buat semuanya. Jangan lupa klik liking petirnya. Terima kasih. Jeder, 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 jeder.